Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton TV yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak dan sekaligus mengingatkan teman-teman sekalian, dan mohon maaf Bu, ini bukan maksud menggurui atau menceramahi karena bukan kapasitas saya dalam bidang tersebut. Sekali lagi saya cuma ingin mengajak dan mengingatkan kepada teman-teman sekalian penonton TV bahwa besok malam atau nanti malam, yaitu pada malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, itu kita memasuki nisfu Sya'ban di tahun 2022 ini. Nah, teman-teman sekalian, bagi Anda yang berkesempatan menonton video ini, marilah di bulan yang di malam nisfu Sya'ban ini kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid, kemudian tahlil, dan berbagai kalimat thayyibah lainnya. Untuk diketahui, malam nisfu Sya'ban itu dikenal sebagai malam pergantian buku. Jadi kalau diibaratkan anak sekolah, maka malam nisfu Sya'ban itu adalah kenaikan kelas, akan di ranking, akan mendapatkan raport. Nah, jadi mulai malam nisfu Sya'ban itu perbuatan kita, amal ibadah kita selama 1 tahun yang lalu itu dikumpulkan dalam sebuah buku, dalam sebuah catatan, kemudian catatan tersebut ditutup, dan pada besoknya kita akan diisi dengan lembaran-lembaran baru, dengan catatan-catatan yang masih kosong. Jadi para malaikat menutup buku kita, kemudian menyetorkannya, kemudian mengganti dengan buku yang baru. Nah, saya pernah mendengar ceramah dari Habib Nizar Jember. Beliau pernah bercerita dalam sebuah pengajian bahwa di malam nisfu Sya'ban itu tidak hanya amal ibadah kita saja yang disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malaikat juga menyetor ajal kita kepada malaikat maut. Jadi barang siapa yang ajalnya sudah sampai di tahun depan, di antara tahun Maret 2022 sampai bulan 2023 di nisfu Sya'ban yang akan datang tahun depan, di mana ajalnya berada dalam rentang waktu 1 tahun ke depan, maka malaikat sudah menyetorkan nama-nama siapa saja kepada malaikat maut. Nah, jadi karena itu pembacaan surat Yasin, kita meminta kepada Allah SWT, salah satunya diniatkan agar diberi umur panjang. Jadi di penghujung akhir penutupan buku ini, jadi marilah kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban ini sangat dianjurkan untuk membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dengan niat yang berbeda-beda. Yasin yang pertama itu diniatkan untuk memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diberi umur panjang, dan memohon agar hati kita dimantapkan dan selalu istiqomah dalam jalan kebenaran atau dalam ibadah. Itu adalah niat atau doa pada pembacaan surat Yasin yang pertama. Kemudian setelah selesai kita lanjutkan pada surat Yasin yang kedua, di mana niatnya atau doa yang kita panjatkan yaitu untuk menolak bala, memohon agar dijauhkan dari musibah, dari malapetaka, dari ujian dan lain sebagainya. Juga diniatkan agar diberi keluasan rezeki yang halal. Jadi ingat, di surat Yasin yang kedua niatkan dan mohonkan agar diberi keluasan rezeki yang halal dan dijauhkan dari musibah atau bencana. Kemudian yang ketiga, Yasin, pembacaan Yasin, surat Yasin yang ketiga itu diniatkan agar kita tetap dalam keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam keislaman yang kuat, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah jika sudah tiba waktunya. Jadi itu adalah anjuran membaca surat Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Sya'ban dengan niat yang berbeda-beda. Jadi teman-teman sekalian, mari saya ajak Anda, saya ingatkan Anda, di malam Jumat besok tanggal 17 Maret 2022 setelah sholat maghrib
itu kita memasuki malam nisfu Sa'ban. Nah di saat itulah setelah sholat maghrib tersebut, mari kita sempatkan diri untuk membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dengan niat yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah membaca surat Yasin, kita perbanyak istighfar kepada Allah SWT, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti takbir, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Juga jika Anda punya waktu lebih, silahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa harus malam Jumat? Kenapa bukan di malam Sabtunya? Karena dalam kalender Islam, pergantian hari itu dihitung setelah dari terbenamnya matahari. Nah karena itu tanggal 17 hari Kamis Maret 2022 itu sudah masuk pada malam nisfu Sa'ban, yaitu setelah habis maghrib di malam Jumatnya. Jadi diingat-ingat. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Itu hanyalah sekedar pengingat saja buat teman-teman sekalian, dan juga sekaligus ajakan buat teman-teman sekalian yang mungkin punya waktu luang untuk meningkatkan ibadah kita di malam nisfu Sa'ban. Sementara bagi teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini sudah lewat malam nisfu Sa'ban, semoga saya doakan kita masih diberi umur panjang oleh Allah SWT untuk bertemu dengan malam nisfu Sa'ban di tahun depan, di tahun 2023, sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan baik yang telah saya sebutkan tadi di malam nisfu Sa'ban di tahun depan. Demikian yang saya share, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.